البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih pada pembahasan tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah seputar ahlul kabair. Yang pada pertemuan lalu telah kita baca matan yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca syarah dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Faqauluhu wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fin nari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Ini maknanya jelas. Nah, maknanya bagaimana ini, Iqbal? Tayyib, bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah mereka seandainya dihukum di neraka tidak akan dikekalkan. Dengan syarat apa? Syarat mereka tidak kekal di neraka apa? Idza matu wa hum muwahhidun. Maknanya apabila mereka mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari syarat utamanya adalah apa? Al-maut ala tauhid, yaitu kematian di atas tauhid. Baik. Qala raddun liqauli al-khawarij wal mu'tazilah al-qailina bi takhlidi ahli al-kaba'iri finnar. Perkataan ini merupakan bantahan untuk perkataan orang-orang khawarij dan mu'tazilah yang mereka mengatakan tentang kekalnya pelaku dosa besar di dalam neraka. Dan ini masyhur pendapat khawarij dan mu'tazilah bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Lakinnal khawarij taqulu bi takfirihim. Akan tetapi orang-orang khawarij mereka mengatakan berkeyakinan dengan keyakinan itu dengan apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar ketika di dunia. Jadi khawarij di dunia mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Wal mu'tazilata bi khurujihi minal iman. Adapun orang-orang mu'tazilah berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Cuman la bidukhulihim fil kufr. Bukan karena mereka masuk ke dalam kekufuran, tapi karena keluar dari lingkup iman. Cuman apakah masuk dalam kufur? Menurut mereka tidak. Ballahum manzilatun bainal manzilatain. Bahkan mereka itu memiliki manzilah, yaitu memiliki apa? Kedudukan di antara dua kedudukan. Manzilah bainal manzilatain, yang merupakan prinsip pokok dari prinsip-prinsip Mu'tazilah. Kama taqaddama indal kalami ala qawli Syekh rahimahullah wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidhanbin ma lam yastahillah. Telah kita lewati di sana bahwasanya kita berkeyakinan tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblah dengan sebab satu dosa selama dia tidak menghalalkannya. Dan juga kritikan untuk perkataan ini telah kita lewati dulu.
Wa qaluhu ahlul kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takhsisuhu ummata Muhammad yufhamu minhu anna ahlul kaba'iri min ummati ghairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla naskhi tilka syara'i bihi hukmuhum mukhalifun li ahlil kaba'iri min ummati Muhammad. Ya. Jadi perkataan beliau, pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad. Ya. Nah, perkataan ini, pengkhususan umat Muhammad, dipahami darinya bahwasanya pelaku dosa besar dari umat selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dihapus syariat-syariat tersebut, qabla naskhi tilka syara'i bi, itu sebelum penghapusan syariat-syariat itu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti pada masa mereka masing-masing, kawan, pelaku dosa besar dari umat Nabi Musa, pelaku dosa besar dari umat Nabi Isa, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka hukumnya bagaimana? Hukmuhum mukhalifun li ahlil kaba'iri min ummati Muhammad. Hukum mereka itu berbeda dengan pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad. Ini mafhumnya, paham? Mafhum dari perkataan wa ahlul kaba'ir min ummati Muhammad. Qala fi dzalika nazar, dan pada yang demikian itu nazar, yaitu butuh pengecekan kembali. Kenapa? Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Walam yakhussa ummatahu bidzalik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang ada di dalam hatinya seberat zarrah dari keimanan. Nabi tidak mengkhususkan umat beliau dengan hal ini. Berarti apa yang dikeluarkan itu bukan umat beliau saja, tapi keseluruhan umat. Selama ada keimanan. Bal dzakaral imana mutlaqan, bahkan beliau menyebutkan iman secara mutlak. Fata'ammalhu, maka perhatikanlah. Baik. Berarti mafhum dari wa ahlul kaba'iri min ummati Muhammad yang menunjukkan kalau seandainya selain umat Muhammad itu hukumnya berbeda, ini tidak bisa kita tetapkan, ikhwan. Baik. Cuman yang bisa kita tetapkan ya di sini memang yang dibahas adalah umat Muhammad, karena itu yang berkaitan dengan amalan kita, ya tidak? Tayyib, yang menjadi urusan kita ya berkaitan dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'amalhu wa laysa fi ba'din nusakhi dzikrul ummah, dan pada sebagian naskah tidak ada penyebutan umat. Maksudnya apa? Wa ahlul kaba'iri finnari la yukhalladun. Demikian langsung, tidak ada penyebutan umat Muhammad. Wa qawluhu finnari ma'mulun liqawlihi la yukhalladun, dan perkataan beliau finnar itu ma'mul dari la yukhalladun. Maksudnya apa? La yukhalladuna finnar, karena finnar sebagai dzaraf. Wa innama qaddamahu li ajli syaja'ah, hanya saja Imam Tahawi mengedepankannya untuk sajak saja. Nah, agar apa? Agar sama akhir-akhirnya dengan apa? Wawu dan nun. Nah, sehingga dibaca ina. Wa ahlul kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Kan jadi sajaknya serempak. La an yakuna fin nari khabaran li qawlihi wa ahlul kaba'ir kama dhannahu ba'du syarihin. Ya, bukan fin nari itu sebagai khabar untuk perkataan beliau ahlul kaba'ir, sebagaimana disangkakan oleh sebagian para pensyarah. Jadi ahlul kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnar. Jadi finnar jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar dari
ahlul kabair. Memang sekilas seakan-akan seperti itu, ya tidak? Nah, tapi ini makna seperti ini ikhwan tidak tepat. Tapi yang tepat adalah bahwa ahlul kabair min ummati Muhammadin la yukhalladuna finnar. Ya, berarti yang menjadi khabar apa? Jumlah la yukhalladuna finnar. Paham? La yukhalladun. Pelaku dosa besar itu tidak dikekalkan di dalam neraka. Itu. Apabila mereka mati dalam keadaan bertauhid. Bedanya apa? Beda dari sisi balaghah, dari sisi penekanan makna. Baik. Karena yang diinginkan di sini pengkhabaran bahwasanya ahlul kabair itu tidak dikekalkan dalam neraka, bukan penekanan bahwasanya ahlul kabair itu di neraka. Paham bedanya enggak? Abu Umar. Baik. Wakhtalafa al-ulama fil kabair 'ala al-aqwal. Sekarang pembahasan berikutnya ikhwan berkaitan dengan pengertian dosa besar itu apa. Para ulama berselisih pendapat tentang hakikat dosa besar itu dalam beberapa pendapat. Faqila sam'ah wa qila sam'ata asyar. Dikatakan kabair itu 7. Ada yang mengatakan lagi 17. Wa qila mattafaqatis syara'i 'ala tahrimi. Yang masuk dalam kategori kabair itu yang semua syariat itu bersepakat tentang keharamannya. Wa qila ma yasuddu babal ma'rifati billah. Ada mengatakan dosa besar itu yang menghalangi pintu untuk mengenal Allah. Wa qila dhahabul amwali wal abdan. Naam, dosa besar itu penghilangan harta dan badan. Maksudnya berkaitan dengan hilangnya harta dan hilangnya jasad, pembunuhan atau kezaliman, penganiayaan. Wa qila sumiyat kabair bin nisbah wal idafati ila ma dunaha. Dia mengatakan lagi dinamakan kabair itu ya karena dilihat dari sisi apa yang dinisbahkan dan diidafahkan kepada yang di bawahnya. Dalam artian kabair dosa besar. Ini dilihat dari dosa yang di bawahnya. Atau ketika diidhafahkan, dikaitkan dengan dosa yang di bawahnya, maka dia kabair. Wa qila la tu'lamu aslan. Nah, ada yang mengatakan lagi kabair itu tidak diketahui pada asalnya. Ini abtalul aqwal, ikhwan. La tu'lamu aslan hadhihi min abtalil aqwal. Ini di antara perkara pendapat yang paling batil. Aw annaha ukhfiyat kalailatul qadar. Atau bahwasanya dosa besar itu disembunyikan seperti Lailatul Qadar. Ini juga qaulun batil. Jelas. Wa qila innaha ila sab'in aqrab. Ada mengatakan kabar itu sampai jumlah 70 itu lebih dekat. Wa qila kullu ma nahallahu anhu fahuwa kabirah. Nah, dikatakan semua yang Allah larang itu maka itu dosa besar. Tapi ini juga pendapat yang tidak tepat, kawan, karena di sana ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam dosa kecil. Nah, wa qila, dan dikatakan innaha ma yatarattabu alaihi haddun aw tu'ida alaihi bin nar awil la'nah awil ghadab. Sesungguhnya dosa besar adalah dosa yang berkonsekuensi atasnya hukum had atau diancam dengan neraka atau laknat atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ditambahkan juga nafil iman atau dengan peniadaan keimanan. Wa hadza amsalul aqwal, dan ini pendapat yang paling bagusnya. Baik. Dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatwa beliau, juga Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin.
Jadi kesimpulannya al-kabair hiya ma yatarattabu 'alaiha haddun aw tu'ida 'alaiha bin-nar aw al-la'nah aw al-ghadab aw nafyil iman. Semua dosa ikhwan yang berkonsekuensi hukum had atasnya. Ditetapkan hukum had. Misalnya pencuri, hukum hadnya dipotong tangan, berarti dosa besar atau dosa kecil? Kasyah. Dosa besar. Nah, atau ada alaihi binar, atau diancam dengan neraka. Maka fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nah, dakhala nar. Siapa saja yang ada di dalam hatinya ada seberat zarrah berupa kesombongan, maka dia di neraka. Berarti kesombongan masuk abalif, dosa besar karena diancam dengan neraka. Awil la'nah, atau dengan laknat. Tayyib la'anallahu akila riba wa mukilah wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat pemakan riba atau yang beri makan riba, atau yang menulis perjanjian riba, atau yang menjadi saksi riba. Berarti riba dosa besar. Awil ghadab, taib, atau dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memurkainya. Taib, contohnya apa? Yang datang dalil yang tegas, Allah Subhanahu wa taala memurkai perbuatan tersebut Ismail. Berbuat ilhad haram, dalilnya taib. Nah, qatl, membunuh mukmin muta'ammidan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Allah memurkainya. Taib. Kemudian au nafyil iman, atau dengan peniadaan keimanan. Ini ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib, la yu'minu ahadukum. Taib. Juga laisa minna. Ketika dikatakan laisa minna, menunjukkan itu dosa besar, ya, Taib. Laisa minna man darabal hudud, ya. Man darabal khudud atau syaqqal juyub atau da'a bid'awal jahiliyah. Taib. Jadi ini pengertian kabirah yang dirasihkan oleh para imam, kawan. Dan juga oleh Imam Syinqiti rahimahullah ta'ala dari kalangan mutaakhirin dalam tafsir beliau menegaskan wal adharu indi fi dhabitil kabirah annaha kullu dhanbin iqtarana bima yadullu ala annahu a'zam min mutlaqil ma'siyah. Semua dosa yang bergandengan dengannya apa-apa yang menunjukkan bahwasanya itu lebih besar daripada sekedar maksiat. Sawa'un kana dzalikal wa'idu 'alaihi binarin, sama saja apakah ancaman itu dengan neraka, au ghadabin atau kemurkaan, au la'natin atau laknat, au azab atau dengan suatu azab. Au kana wujubal haddi fihi, atau ancaman itu dengan wajibnya hukum had padanya. Aw ghaira dzalika mimma yadullu ala taghdhiri tahrimi wa tawqidi, atau hal-hal yang lain yang menunjukkan tentang apa? Kerasnya pengharaman dan kuatnya pengharaman terhadap hal tersebut. Ini dhabit kabair, ikhwan. Nah, kalau kita sudah mengetahui taib kabair, berarti saghair itu apa? Ada kabair, ada saghair. Dikatakan di sini, waqtalafat ibaratus salafi fi ta'rifis saghair, dan ungkapan para salaf berbeda-beda tentang pengertian
dosa-dosa kecil. Minhum man qala as-saghiratu ma dunal haddin. Tayyib, ini berarti haddain, ikhwan. Harakatnya di fathah. As-saghiratu ma dunal haddain. Yang dimaksud dosa kecil adalah dosa yang di bawah 2 hukum had, atau selain doa yang terkena hukum had, yaitu haddid dunia wa haddil akhirah, hukum had di dunia dan di akhirat. Selain itu, wa minhum man qala kullu dhanbin lam yukhtam bi la'natin aw ghadabin aw nar. Semua dosa yang tidak diakhiri dengan laknat atau kemurkaan atau neraka. Wa minhum man qala, pendapat ketiga mengatakan as-saghirah ma laisa fiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah. Dosa kecil itu adalah dosa yang tidak ada hukum had di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat. Wal muradu bil wa'id al-wa'idul khas bin nari awil la'nati awil ghadab. Yang dimaksud dengan ancaman di sini adalah ancaman yang khusus dengan neraka atau laknat atau kemurkaan. Fa innal wa'id al-khas fil akhirati kal 'uqubatil khasah fid dunya a'nil muqaddarah. Fa ta'ziru fid dunya nadhirul wa'idi bi ghairi nari awil la'nati awil ghadab. Sebab sesungguhnya ancaman yang khusus di akhirat seperti hukuman-hukuman yang khusus di dunia. Maksudnya hukuman yang ditetapkan al-muqaddarah. Sehingga ta'zir, kawan, ya kan? Hukum had yang ditetapkan seperti apa? Potong tangan, cambuk 80 kali untuk yang yang menuduh seorang berzina tanpa bukti, atau cambuk 100 kali bagi pezina ghairu muhsan. Ini maksudnya al-muqaddarah yang telah ditetapkan. Fatazir fi dunya nadhirul wa'idi bi ghairin nari awil la'nati awil ghadab. Sehingga takzir, hukum takzir di dunia itu itu semisal dengan ancaman tapi dengan selain neraka atau laknat atau kemurkaan. Jadi takzir hukuman yang tidak ditetapkan di dalam syariat, kembalinya kepada kebijaksanaan hakim. Maka suatu dosa yang diancam dengan takzir saja, tidak dengan hukum had yang ditetapkan, menurut pendapat ketiga ini masuk kategori apa berarti? Dosa apa? Dosa kecil. Wa hadha ad-dhabitu yaslamu min al-qawadihi al-waridati ala ghairihi. Fa innahu yadkhulu fihi kullu ma thabata bin nasi annahu kabirah. Sehingga dhabit ini selamat. Dhabit ini selamat dari apa? Dari hal-hal yang mengkritisinya. Yang terarahkan pada pengertian-pengertian yang lain. Kenapa? Karena sungguhnya masuk di dalamnya semua dosa yang sabit dengan nas bahwasanya dosa besar. Berarti hadal dhabit yang dimaksud ikhwan dhabit terakhir tadi tentang dosa besar. Juga sebaliknya berarti dosa kecil ya kebalikannya, yaitu semua dosa intinya malam taktarin bihi syai'un mimma taqaddam, yaitu segala sesuatu yang tidak digandingkan dengan hal-hal yang disebutkan berkaitan dengan dosa besar. Pokoknya yang tidak ada hal-hal yang disebutkan tentang dosa besar, maka dia itu dosa kecil. Nah, dengan kesimpulan ini akan masuk pada semua 6 dosa besar, yaitu yang telah sabit dengan nas bahwasanya itu kabirah, bahwasanya dosa besar. Kasyrik, seperti syirik, wal qatl, wal zina, wal sihr. Waqad fil muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita menjaga kehormatannya yang tidak tahu tentang kunjingan terhadapnya yang beriman, orang-orang wanita yang beriman. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kal firari minaz-zahf, seperti melarikan diri dari medan peperangan di tengah kecamuknya fitnah perang. Ini juga dosa besar. Wa akli malil yatim, makan harta anak yatim. Wa akli riba, makan riba. Wa uquqil walidain,
durhaka kepada kedua orang tua. Taib. Wal yaminil ghamus, dan sumpah palsu, dosa besar. Wa syahadatiz zur, dan persaksian palsu. Wa amtsali dzalik, dan yang semisalnya yang datang ancaman, maka itu masuk kategori apa? Dosa-dosa besar. Dan selain yang datang ancaman dengan hal-hal yang disebutkan di depan, maka itu adalah dosa-dosa kecil. Baik. Yang menunjukkan akhwan adanya pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Ayat di surat An-Najm ini pendalilan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya az-dzunub minha kaba'ir wa minha shaghair. Dosa-dosa itu diantaranya ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Dalilnya apa dari Al-Quran? Ayat di surat An-Najm tadi, ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dan apa perbuatan-perbuatan kecil. Illal lamam, kecuali al-lamam. Al-lamam dikatakan Imam Asy-Syinkiti wa adharul aqwal fi qawlihi illal lamam annal murad bil lamam as-saghairudz dzunub. Ini. Jadi al-lamam yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau harus bersih dari dosa-dosa kecil, ikhwan, maka itu tentunya sangat berat. Kemudian yang mengisyaratkan dalam as-sunnah, ikhwan, bahwasanya dosa terbagi menjadi kabair dan shaghair. Misalnya hadis dari Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya adalah apa? Penghapus-penghapus dosa untuk dosa-dosa di antara keduanya. Apabila dosa besar dijauhi, berarti yang dihapuskan dengan amalan-amalan salat tadi adalah dosa-dosa kecil, menunjukkan adanya pembagian antara dosa besar dan dosa kecil. Baik. Ini dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya dosa terbagi menjadi 2. Dan Ibnu Qayyim mengatakan ini juga ijma' sahabah dan tabi'in tentang pembagian tersebut. Dan berkaitan dengan dosa itu dinamakan dosa kecil, ikhwan. Bukan berarti kemudian itu adalah sesuatu yang remeh. Baik. Karena semua bentuk penyelisihan terhadap perintah Allah dan pelanggaran terhadap larangan Allah itu adalah sesuatu yang buruk. Dan suatu yang sangat tidak beradab terhadap zat yang telah memberikan nikmat. Makanya dulu para salaf, ikhwan, sebagiannya menegaskan bahwasanya jangan engkau memperhatikan kecilnya dosa, akan tetapi perhatikan agungnya zat yang engkau maksiati. Baik. Nah, ini berkaitan dengan pengertian kabair dan shaghair, diingat-ingat dulu. Adapun sisi tarjih yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Is, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta